Oke, kita mau bikin 3-in-1 cas HP, cas laptop atau sejenisnya yang membutuhkan 12 volt dan cas aki. Kita menggunakan trafo 5 ampere bekas ya, nemu di gudang, mudah-mudahan nyala ya. Sama ada kipas ini ini AC 220. Kipasnya AC lagi, ini juga bekas juga. Jadi yang ada di rumah itu cuma ada 2 ini. Oh, sama ini, sama screen dan ini ya. Nah, bahan selanjutnya modul. Ini modul cas aki otomatis biar kalau penuh mati sendiri. Sama satu lagi modul HP. Modul HP belum nyampe ya. Nah, karena yang ada duluan ini boxnya itu cari di online itu nggak nemu yang pas ya. Nah, ini box plastik tipenya X9 ya, tebal nih. Harganya berapa ya? 30 kalau nggak salah. Nah, ini masuk cuma dia nggak bisa mepet gitu ya, tuh. Nah, paling nanti diakalin, ini dilubangin ya biar bisa mepet. Nah, sama satu lagi ini bekas juga, ini buat saklarnya ya, nanti biar bisa milih. Nah, ini bekas mobil. Nah, saklar satu buat cas laptop dan sejenisnya yang 12 volt, ini buat cas HP, ini buat cas aki, ini on off nya. Oke. Jadi yang pertama kita kerjakan, kita atur box dulu ya. Kita setting boxnya biar lubanginya dikit, kita potong sikunya ya, sudutnya. Biar enggak boros. Oke, udah dipotong ya. Sekarang tinggal kita ukur yang mau dipotong. Oke, aku garis dulu ya. Oke, sudah aku lubangin, tapi sayang ya nggak pro, lubanginya nggak rapi. Ini udah dipotong kayak gini. Nah, ini udah masuk kan. Ini juga buat ngunci, dia nggak goyang ya. Nah, ini ngunci nih, nggak goyang kalau udah dibaut. Oke, terus bawahnya kita kasih kayu ya. Ini sudah motong kayu. Set. Kayu juga buat ngunci. Ini biar si
biar bisa baut ini, baut trapo kasih kayu. Sudah jadi. Oke, tinggal ini. Oh, ini mentok ya. Kalau mentok kita ganti saklar ini. Kalau enggak paling di samping di sini ya. Iya, bisanya di samping cuk. Di samping cuk. Oke, samping aja. Ku putusin pakai saklar ini. Pakai saklar itu kagak muat ya. Ini mana salah lagi. Udah jadi. Tinggal lubangin USB, kabel-kabel dan lain-lain ya. Oke, ini sudah jadi. Ini sudah dilubangin. Sebelah sini juga ada. Ini juga udah ada lubang USB 2. Ini buat cas aki. Ini 12 volt buat charger apa aja. Tutupnya gini jadinya. Ini tombol buat cas HP, cas aki, voltmeter, ini power. Ini jelek banget nih, banyak lubang gara-gara kipas sama ini salah lubangin. Oke, nanti kita rakit satu per satu ya, biar jelas gimana. Harusnya sih ini dikasih dimmer ya, biar nanti ngambil voltnya tinggi, terus kecilin, besarin gitu. Tapi gini aja udah bisa sih. Oke, kita lanjut pemasangan ya. Kita mulai perakitan. Jalur AC sudah 0 sama 220 volt. Nah, ini larinya ke saklar. Nah, kipas sudah nyambung. Nah, ini masih di kabel per inian. Ini yang 0, ini nggak pakai city ya, non city. 0 1 masuk ke apa, modul cas aki, yang satu masuk ke dioda. Nah, nanti yang 12 kita pakainya 18 volt ya. 18 volt langsung masuk ke sini. Nah, kita tes dulu ya, apa kipas sudah menyala. Colokin dulu. Takutnya ini kipas bekas nggak nyala lagi sama trafonya. Wih, nyala ternyata. Kalau modul cas HP alangkah baiknya pakai dioda ya. Takutnya langsung dari trafo tegangannya terlalu tinggi. Dikontrol dulu di dioda. Oke, kita sambung lagi.
Ini baru nyambung yang 0 ya, belum yang 18 voltnya. Oke, sekian. Oke, masih berjalan. Ini 18 volt udah disambung. Nah, udah disambung ke sekring ya, sekring dulu baru ke saklar. Saklar keluar masuk ke sini modul cas aki. Nah, ini dari saklar ya, modul cas aki, satunya masuk ke dioda. Nah, modul cas aki udah ada diodanya, jadi langsung sambung dari trafo. Dan nanti ini keluarannya dari dioda ini masuk ke charger, buat charger lampu 12 volt atau apa. Dan satunya lagi sama sih, masuk ke sini ke modul HP ya, langsung masuk ke sini, tapi lewat saklar dulu. Nah, saklar itu kaki 3 ya. Gua harap sih udah tahu semua cara pasang saklar ini. Kalau ini plus, ini min. Ini minnya buat ngidupin lampu aja, soalnya dia pakai lampu ya. Oke, stay tune terus. Oke, kabel saklar itu kita ambilnya dari 0 sama 18 volt aja udah nyala dia. Nggak tahu dia kebesaran atau gimana, orang di sini nggak sekolah elektronik ya. Yang penting nyala aja gitu. Ilmunya itu bisa baca, bisa melihat, bisa mendengar aja gitu ya. Nah, berarti yang saklar dia mengambilnya dari 0 sama 18 volt buat nyalainnya ya. Nah, ini groundnya udah disambung di jumper sana. Kalau positifnya nanti beda. Nah, yang ini modul cas aki dari 0 digabung langsung. Nah, yang 18 voltnya masuk ke sekring, terus masuk ke saklar, keluar 18 volt masuk. Sekarang kita tes ya, dites. Nah, ini di saklarnya dipencet. Nah, hidup kan, nah itu hidup. Oke, lampunya hidup. Ini matiin, mati. Oke, ke tahap selanjutnya. Ini udah 90% ya, udah tersambung semua. Oh, ini modul cas aki langsung nggak lewat dioda ya, 0 sama 18 volt, tapi masuk dari sekring dulu. Sekring masuk ke saklar, baru masuk ke sini. Itu yang 18 volt, yang 0-nya langsung sambung. Nah, terus yang buat modul HP sama yang buat charger sama, 0-nya itu langsung gabung, karena si modul HP masuk dioda dulu, 0-nya gabung. Terus plusnya itu ngambil dari sekring juga, dia jumper ya, jumper masuk ke dioda dari sana tuh di jumper. Terus keluaran dioda yang plus masuk ke saklar ya, saklar modul
charger HP sama charger lampu-lampuan lah. Nah, terus keluar dari saklar ini, yang satu masuk ke sini, yang satunya masuk ke sini. Nah, udah gitu aja, mudah sekali ya. Nanti kalau udah selesai kita tes ya. Ini tinggal ngerakit satu lagi nih. Ini sama voltmeter belum dirakit. Ini modul charger aki belum disambung. Oke. Terus wah masih lama ngerapiin juga. Oke, kita lakukan pengetesan ya. Buat ngecas HP, tes dulu. Sudah dicolokin saklar power. Oh, kipas nyala. Ini modul cas aki. Ini buat charger biasa. Ini belum tersambung ya. Terus cas HP. Nah, HP nyala tuh, ngecas masuk ya. Nih, nah, mati. Ini nyala. Nah, charger masuk. Oke. Segitu dulu pengetesannya. Sudah disambung semua, tinggal kita tes ya. Apakah voltmeternya menyala? Voltmeter udah disambung. Ini kabel lampu ya, dilepas biar bisa naik ke atas. Kipas udah muter. Nah, ini cas aki. Voltmeter belum menyala ya. Ini cas HP nyala. Ini nyala. Apa harus dicolokin ke aki? Biasanya gitu sih ya. Oh iya, voltmeternya menyala ya. Ini posisi ngecas. Matiin, tetap nyala. Apakah naik? Ini belum disetting ya, pas fullnya berapa gitu. Itu belum ke setting. Ada punya modul satu lagi, biasanya kalau udah dicolok kaki nyambung ke trafo masih hidup dia voltmeter, tapi voltmeter bawaannya. Kalau ini kan ini dicabut mati voltmeternya. Oke, sekian dulu ya. Oh, saya rapiin terus dites semua ya. Oke, sudah dirakit ya. Begini bentuknya. Yang bikin gak cakep ya ini nih. Harusnya kipasnya kecil lagi ya.
tapi namanya juga modal bekasan. Kabelnya aja kabel roll, sebenarnya kabel roll dibelah, potong-potong. Oke, kita menuju ke pengetesan. Kita hidupin dulu. Oke, kipas muter ya. Tuh. Suaranya nggak jelas, ini rame ya. Pertama aku mau ngetes yang 12 volt ya, buat ngidupin lampu DC 12 volt. Nah, ini mati. Oh, ini hidup. Nah, nyala kan. Nah. Oke. Terus HP sebenarnya lebih bagus itu screennya itu ada 3 ya. Jadi kalau dipakai bersamaan, terus diodanya 1 lagi lah, pakai bersamaan nggak takut. HP punya lain. Oke, mengisi ya. Tuh. Kan mengisi cabut. Oke, pengisian daya cepat. Terus aki ya. Duh, kebalik lagi. Ada aja. Nggak estetik kalau kebalik. Mana min? Ini 12, nah ini mengisi lampunya hidup ya. Kalau penuh lampu hijaunya ini nyala. Ini lampunya kalau merah sedang mengisi. Oke, sekian dulu. Terima kasih.